Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina wa arda'na ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih mempertemukan kita dalam kelas maghrib, ya, kuliah maghrib di Masjid Kampung Pulai. Insyaallah tajuk sorotan kuliah maghrib akan diselaraskan dengan tajuk khutbah Jumat hari ini. Tajuk khutbah Jumat, adab dan etika berinteraksi dengan media sosial. Ini pun sama juga usulnya. Dalam tajuk untuk belahan jiwa, pesan ahli hikmah buat anaknya dalam era globalisasi. Sama tuh ya, cuma redaksi saja berlainan nanti. Ini seorang ayah yang prihatin. Seorang ayah yang prihatin terhadap anaknya menyampaikan beberapa nasihat. Wahai anakku, ingatlah bahwa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, malah semua media sosial adalah bagaikan lautan dalam. Orang yang berinteraksi dengan media sosial macam dia masuk laut. Hati-hati, kalau silap dia akan lemas. Kalau silap dia akan tenggelam, akan hanyut dalam gelombang era globalisasi. Di dalamnya sudah banyak akhlak orang kenamaan yang hanyut tenggelam. Banyak orang yang tenggelam hanyut karena pengaruh era globalisasi. Berapa banyak akal manusia yang rosak binasa dalam lautan ini. Tidak cukup modal. Mengharungi lautan tanpa bekal, tidak pandai berenang, tidak pandai menyelamatkan diri, tidak ada baju keselamatan, memang hanyut. Terutama sekali para belia, malah juga golongan veteran yang rambut kepalanya sudah putih pun hanyut. Kembali kepada anak-anak, malah di bawah balik cara pemikirannya. La haula wala quwwata illa billah. Ombak dan gelora media ini telah menghilangkan sifat malu barisan putri-putri mukminah. Kenapa hilang sifat malu? Hilang iman. Iman dari mana? Malu dari mana datangnya? Dari iman. Al-haya'u minal iman. Bila iman hilang, malunya hilang. La haula wala quwwata illa billah. Sudah ramai masyarakat yang hancur binasa dalam lautan ini. Orang itu lebih tahu tentang dirinya. Tepuk dada, tanya selera. Diriku macam mana? Imanku macam mana? Hatiku macam mana? Fikiranku macam mana? Adakah fikiranku liar? Ataupun pikiranku masih jinak, terkawal dan terkontrol? Awas dan hati-hatilah saat melayari lautan dalam ini. Anda hendaklah bagi lebah yang hanya hinggap pada tempat yang baik, penuh makna dan kemanfaatan. Ibarat lebah dia hinggap di satu kuntum bunga, dari bunga yang satu ke bunga yang satu, mencari yang indah. Nanti akan ada hasilnya madu. Yang ada dalam Quran surah An-Nahl. Dalam Quran di suratul Nahl. Ada suratul Nahl ya. Menyanjung sifat Nahl yang kerjanya menghasilkan madu untuk kemanfaatan manusia. Maka Anda hendaklah melayari halaman yang mendatangkan manfaat buat diri, kemudian baru orang lain. Ada manfaat, silakan. Kalau tidak, jauhilah. Anda akan rugi. Diri rugi. Kalau dia seorang ayah, dirinya rugi, istri rugi, anak istri rugi. Rugi. Dengan ruginya ketua keluarga. Wahai anakku, kamu jangan seperti lalat yang hinggap di mana saja mengikut keinginannya. Kalau lalat, hinggap sesuka hatinya. Bahkan mencari tempat-tempat yang kamah, yang berbau, yang busuk.
Orang yang hatinya busuk sifatnya akan seperti lalat. Pergi ke lembah ini, lihatnya ini yang tak bisa, ini yang tak bisa, kadang-kadang di forward lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu jangan seperti lalat yang hinggap di mana saja mengikut keinginannya. Hinggap di tempat yang tidak baik, dan yang baik juga bercampur. Lantas dengan demikian serangga ini mengangkut penyakit tanpa disedarinya, membawa kuman, membawa penyakit, membawa wabak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Internet juga bagi pusat perniagaan yang besar, yang di dalamnya tak ada siapapun yang ingin memberi produk dengan gratis. Semua berbayar betul. Setiap dia menghidupkan handphonenya, duitnya keluar. Setiap clicking yang dibuatnya, copy paste, forward, sharing, berbayar. Mana ada yang gratis? Dan itu akan ditanya nanti, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Yang damai, yang baik, yang damai, yang tak baik akan dilihat nanti hasilnya. Bila orang itu membuka hasil clicking dia, ada ayat dalam surah Kahfi juga perlu dirujuk ya. Ada ayat dalam surah Kahfi, bila nanti dilihatnya lembaran amalnya di sana banyak yang baik, banyak yang tak baik bercampur. Bila dia terlihat yang tak baik, dia menyesal. Tengok ayat dalam surah Al-Kahf, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Halaman 299 ayat 49. Halaman 299 ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا اللهم إنا نسألك العفو والعافية. ووضع الكتاب, dibentangkanlah kitab catatan amalnya nanti, dibuka. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, orang yang banyak dosa takut melihat buku amalnya. Semua yang dia layari, semua yang dia tengok, yang dia baca, yang dia copy, yang dia save, yang dia forward, ada di situ. Wa yaqulun, mereka menyesal, ketakutan. Ya wailatana, sialanlah saya ini. Ma li hadzal kitab, dahsyat jugalah catatan amal saya ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, yang kecil, yang besar, yang besar, yang kecil ada di situ semuanya, dengan tanggalnya, dengan jamnya, dengan tempatnya, di mana dia berinteraksi. Illa ahsaha, semua tercatat dengan kemas. La ilaha illallah. Wajadu ma'amilu hadira, semua yang dia buat ada di situ komplit. Wala yazlimu rabbuka ahada, tidak ada yang ditokok tambah. Tidak ada yang ditokok tambah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi tidak ada yang gratis ya. Tidak ada yang gratis. Setiap orang menginginkan pulangan atau imbalan. Malah terdapat pihak yang bermaksud kehancuran akhlak bagi imbalan apa yang dia buat di internet. Ada orang ingin imbalan apa? Kehancuran akhlak. Orang itu tidak tahu. Ini teknik musuh. Cara musuh meruntuhkan akhlak umat. Macam-macam ya. Orang itu tidak tahu, dia sudah tertipu. Inilah yang termasuk dalam sorotan khutbah Jumat minggu lepas, namanya istidraj. Ada kaitannya dengan tajuk khutbah Jumat minggu lepas, istidraj. Kalau orang itu dia boleh berjam-jam memegang media sosial. Media jannah dia tak boleh pegang. Media jannah tak boleh pegang. Media sosial dia pegang. Dia sudah terpuruk di lembah istidraj yang disorot dalam ayat dibaca imam tadi.
thumma radadnahu asfala safilin. Ayat surah At-Tin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bisa usulnya kejadian manusia. Manusia itu dicipta baik. Ada akal, ada fitrah, ada iman, ada ilmu, ada Quran, ada Muhammad, ada Rasulullah, ada orang saleh, ada orang alim yang akan membimbingnya. Tapi dia terpuruk di lembah dosa. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jatuh sejatuh-jatuhnya. Yang tak jatuh siapa? Yang selamat? Illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ayat surah Tin sesuai dengan sorotan khutbah Jumat hari ini, sesuai juga dengan sorotan khutbah Jumat minggu lepas tentang istidraj. Istidraj itu apa? Orang itu berselimut nikmat 24 jam tapi lupa mensyukuri nikmat. Orang itu berbalut nikmat tapi lupa kepada Al-Mun'im, lupa kepada pemberi nikmat. Subhanallah. Nikmat mata lupa mensyukurinya. Nikmat telinga, nikmat hati. Ada 3 nikmat asas. Ada 3 nikmat asas yang banyak disebut di Quran berulang kali, termasuk dalam surah As-Sajdah, termasuk dalam surah Al-Muluk. Tengok ayat dalam surah Sajadah ya, sama dengan suratul Muluk. Rata-rata masjid dari Jumat membaca surah Sajadah. Tengok di sana 3 fasiliti asas yang kebanyakan manusia tidak mensyukurinya. Halaman 415 ayat 9. Halaman 415 surah Sajadah ayat 9. Apa di sana peringatannya? Wa ja'ala lakumus sama' wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah bekali kamu dengan pendengaran, Allah bekali dengan mata, hati juga, sedikit yang mensyukurinya. Ada 10%, belum tentu. Belum tentu. Zaman sekarang ya. Jadi kalau tidak syukur apalagi? Disorot juga dalam khutbah Jumat minggu lepas, wala in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat ini sering disorot dalam khutbah Jumat. Jumat lepas ada, Jumat sebelumnya juga ada. Ayat 7 surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Ayat 7 surah Ibrahim sering disorot dalam khutbah Jumat, dalam forum, dalam pertemuan, dalam majelis ilmu. Patutnya ayat seperti ini dah lekat di kepala ya. Seperti lekatnya basmalah, tidak mau hilang insyaallah. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah memperingatkan dengan tegas, kalau kamu syukuri nikmat yang diberi Allah, Allah akan tambah. Kalau kamu kufur, tidak bersyukur, berarti kamu menempah azab. Kufur mengundang azab. Kemudian kufur ini juga membawa kepada istidraj. La ilaha illallah. Suratan khutbah Jumat minggu lepas. Perlu dirujuk semula ya. Khutbah Jumat ini dipilih tajuknya untuk panduan. Iatah amba bila tadi terdengar yang dibaca dalam khutbah Jumat tentang adab di era globalisasi, teringatlah nak menghidangkan tajuk yang malam ini. Sebenarnya kemarin sudah disediakan tajuk lain, tapi berubah. Kenapa? Nak meng-highlight khutbah Jumat. Baik, tadi dalam surah As-Sajdah ya, tengok suratul Muluk, sama juga. Nah, sama juga ya, ramai orang yang minat suratul Muluk. Tapi jangan baca saja ya. Jangan baca saja tidak diikuti.
arahannya. Ada orang tanya dulu orang Baba, kalau katanya orang baca suratul Muluk tuh selamat dari azab kubur kah? Amba cakap kalau diamalkan, kalau dibaca saja tidak diamalkannya kandungan surah itu mana selamat. Tengok ayat 23 halaman 563 suratul Muluk. Qul huwallazi ansha'akum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallazi ansha'akum. Tadi dalam surah Sajadah ja'ala lakum. Ini ansha'akum. Qul huwallazi ansha'akum. Sana juga ada kalimat ja'ala. Di sini juga ada ja'ala ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Allah jadikan untuk kemudahan kamu fasiliti hidup, as-sama, pendengaran untuk mendengar Al-Quran, untuk mendengar khutbah, untuk mendengar tazkirah, wal absar mata untuk buka Quran, untuk tengok jalan ke masjid, untuk tengok jalan untuk beramal saleh. Wal afidah Allah jadikan juga hati. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang mensyukurinya. Lupa waktu dia berinteraksi dengan media tadi, lupa segala-galanya. Siapa yang buat dia lupa? Ada dalam surah Al-Mujadilah. Kenapa manusia itu lupa? Tengok dalam surah Al-Mujadilah, warning keras di sana. Juz 28 ya. Juz 28 halaman 544 ayat 19. Kenapa manusia itu lupa? Tengok warning dalam surah Al-Mujadilah halaman 544 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istahwadza 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum zikrallah. Maaf ya. Istahwadza 'alaihimusy syaitanu fa'ansahum zikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Orang itu dikontrol oleh setan. Clickingnya setan yang buat. Matanya setan yang awas. Subhanallah. Istahwaza alaihimus syaitan. Mereka itu dikontrol, dimonopoli, dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum zikrullah, lupa kepada Allah. Lupa. Apa status orang itu? Ulaika hizbus syaitan. Orang itu kumpulan syaitan, geng syaitan. La ilaha illallah. Apa rizalnya? Rizalnya ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Mereka ditimpa kerugian. Sama dengan surah At-Tin tadi, thumma radadnahu asfala safilin. Akhirnya manusia itu jatuh terpuruk sedalam-dalamnya, susah nak bangkit. Pergi ke masjid maghrib isya, balik ke rumah, berinteraksi dengan media kesukaan syaitan, karena dipengaruhi oleh syaitan, habis maghrib isya tadi habis. Bukan ibadat satu hari lagi ya, kata ulama. Ibadat sebulan pun, ibadat setahun pun, ada lagi ibadat seumur hidup habis. Itulah bijaknya syaitan. Akhirnya ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Apa opposite ayat 19 ini? Tengok ayat 22. Opposite-nya, lawan kepada khasirun, muflihun. Tengok ayat di sebelah 545, halaman 545 ayat 22 terakhir surah Al-Mujadalah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun.
radhiyallahu anhum. Allah redha dengan perbuatan mereka. Wa radwan, mereka redha bertuhankan Allah. Allah redha, mereka pun redha. Siapa mereka itu? Ulaika hizbullah. Mereka lah kumpulan yang dipilih, yang dijaga oleh Allah, yang diprotek oleh Allah. Apa rizalnya? Ala inna hizballahi humul muflihun. Hizbullah, orang yang dijaga Allah itu beruntung dia. Maaf ya. Duduk di masjid ibadat, balik rumah ibadat, tidurnya ibadat, 24 jam ibadat, untung dia. Bila dia meninggal, dia meninggalkan istri yang taat, meninggalkan ahli keluarga yang taat, dia mendapat pahala. Orangnya sudah mati, pahalanya hidup mengalir tiada henti. Orangnya mati, pahala tak berhenti, ghairu mamnun, tak putus. Falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya berterusan. Kategori yang pertama tadi, ulaika hizbus syaitan, geng syaitan tadi, result kehidupannya rugi semasa hidup. Bila dia sudah mati, ahli keluarganya hidup mengirim dosa. Orangnya sudah mati, dosanya hidup. Subhanallah. Tsumma radadnahu asfala safilin, jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. La ilaha illallah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Jadi ada dua pilihan ya. Dalam surah At-Tin ada dua pilihan manusia, ada dua kategori. Kategori pertama, radadnahu asfala safilin, yang jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Oppositnya dia tak sebut, tapi ada secara tersirat. Oppositnya apa? Orang yang amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapat ganjaran yang berterusan. Baik. La haula quwwata illa billah. Setiap orang menginginkan pulangan atau imbalan, kata penulis ya. Malah terdapat pihak yang bermaksud kehancuran akhlak sebagai imbalan suatu yang dikemukakan. Tujuannya meruntuhkan akhlak manusia, supaya Quran tak pegang, supaya pikiran kotor, supaya ke dalam hati masuk virus era globalisasi yang lebih kejam daripada COVID-19. Kenapa kejam? Tidak ada hospitalnya, tidak ada dokter yang memikirkannya, tidak ada. Didiamkan, ayahnya diam, emaknya diam, satu rumah diam. Tapi kalau anaknya demam nanti bawa cepat-cepat ke hospital. Tapi kalau hati demam, hati sakit, minda kotor, tidak ada yang tahu, tidak ada kementeriannya, tidak ada jabatannya. La ilaha illallah. Lebih kejam dari COVID-19. La ilaha illallah. La ilallah. Ada pula yang ingin mengemukakan ide yang jahat merusak minda, ada juga. Ada juga yang mengejar populariti. Memang ada yang ingin islah, ada yang ingin islah pulang, ada yang baik atau ingin perbaikan. Namun Anda jangan menerima sesuatu sebelum Anda teliti dengan baik. Mesti tabayun namanya. Teliti dulu. Ada dulu guru dari negara jiran ya, meninggal mungkin dalam berapa tahun ya, kurang dari 10 tahun. Tuan Guru Haji Saleh bin Musa rahimahullah, ada dia punya ceramah di internet masih banyak, tajuknya 3 nasihat penting dalam hidup nih. Nak selamat hidup ada 3 benda yang mau dipegang. Dicakap anna ahammal matalibi lil insan salasah, kata Tuan Guru itu ya, anna ahammal matalibi lil insani salasah, anna ahammal matalibi lil insan salasah. Ada 3 perkara yang penting dalam kehidupan manusia. An ya'rifa khaliqahu qadral imkan,
wa ya'rifa ma yadhurru wa ma yanfa'u fi hadhil hayati dunyawiyah wa ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. 3 tuntutan utama dalam hidup ini kalau mau selamat katanya. Pertama, memperdalam ma'rifatullah. Memperdalam ma'rifatullah, mengenal Allah. Manusia ini kalau 100 orang ya yang datang ke masjid itu dia punya ma'rifah tuh bervariasi tuh. Ilmu dia tentang kebesaran keagungan Allah bervariasi. Maka kita sepatutnya memperdalam ilmu tentang kecintaan kepada Allah. Ulama mengatakan man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang betul-betul kenal Allah dia akan cinta. Siapa yang kenal Quran dia akan cinta. Tidak mau lagi benda lainnya. Maaf. Mengenal Khalik nomor 1. Mengenal Khalik ya. Nomor 1 mengenal Khalik. Yang kedua, mengetahui benda yang berguna, yang tak berguna. Dalam 24 jam kita hidup, perhatikanlah, saya tidur pukul berapa? Sebelum tidur saya buat apa? Adakah yang saya buat itu berguna bagi saya? Bagi keluargaku? Bagi anak istriku? Saya bangun pukul berapa? Lepas bangun buat apa? Buat apa lagi? Buat apa lagi? Kita kena atur gerak langkah kita, pekerjaan kita dalam 24 jam. Kata Tuan Guru, mengetahui benda yang berguna, yang tak berguna. Kalau berguna, buat. Kalau tak berguna, jangan tah. Itu maksudnya. Yang ketiga baru mengetahui perihal sesudah mati. Mengetahui perihal sesudah mati. Baik. Jadi perlu tabayun. Mengesan, mengenal, mengetahui, menyelidiki. Perlu diselidik. Kalau saya buka laman web ini, guna bagi saya tak? Tak jelas, jangan tak. Jelas berguna, ahlan wa sahlan. Tak berguna, jauhi. Tak pasti, jangan. Nanti terjatuh, terpuruk. Baik, awas kamu jangan mengklik semua situs yang kamu layari, karena sebahagian situs ini hanyalah perangkap tipu muslihat, kejahatan yang dahsyat, keanehan yang mencengangkan, serta kehancuran dan menghancurkan. Banyak di situ ya. Banyak di situ kehancuran dan menghancurkan. Seterusnya, si ayah menasihati anaknya, wahai anakku sayang, kamu jangan sekali-kali menyiarkan sesuatu yang dianggap jenaka. Benda-benda jenaka jangan tah. Buang masa. Lalai dibuatnya katanya. Demikian juga yang berupa kabar burung yang tak pasti. Itu perlu tabayun tadi ya. Tabayun itu karena dipastikan. Kamu jangan suka copy paste tentang kedosaan dan perkara haram. Ingatlah, hal yang demikian hanyalah barang dagangan musuh yang Anda sendiri sebagai penjual atau partnernya dalam hal kejahatan dan kebaikan. Kalau yang baik ya, kalau yang jahat itu jahatlah ya. Maka sebelum kamu kemukakan, kamu sendiri hendaklah bijak memilih produk yang dikemukakan. Pandai-pandailah memilih. Mencari yang jernih, membuang yang keruh ya. Si pelanggan atau si pembeli tak pernah berbincang semasa transaksi. Wahai anakku, sebelum kamu menulis ulasan, kalau ada komen ya, sebelum kamu share atau berkongsi, fikirlah terlebih dahulu, adakah sesuatu itu diridai Allah ataukah Allah memurkainya. Dalam surah Al-Mujadalah tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kalau benda yang diridai Allah tidak bermasalah ya. Wahai anakku sayang, kamu jangan mudah percaya mengenai persahabatan. Friend ya, dalam media, dalam Facebook. Sebelum kamu melihat dengan mata kepala kamu sendiri, jangan mudah percaya tentang seseorang mengenai apa yang ditulisnya.
Mereka sebenarnya ramai yang menyamar. Gambar profil mereka tidak betul. Akhlak mereka dipolish. Ungkapan kata mereka diperindah. Mereka memakai topeng memang dengan sengaja berbohong. Kebanyakan macam itu. La ilaha illallah. Berapa ramai dalam kalangan mereka yang terlihat sebagai ahli agama, justru dia adalah insan yang tak berilmu. Berapa ramai orang yang kelihatan indah menawan, malah dia adalah orang yang hodoh atau jelek. Malah berapa ramai orang yang pemurah pada zahirnya, justru dia sangat bakhil. Dan berapa ramai orang yang kononnya pemberani, sebenarnya hakikatnya dia pengecut. Hal ini selain hanya mereka yang dipelihara dari benda yang menyesatkan. Orang yang dipelihara Allah, yang diberi rahman oleh Allah, yaitu orang yang jujur dan ikhlas memberi maklumat pengenalan diri, maka kamu hendaklah termasuk orang yang dirahmati Allah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Seterusnya si ayah mengatakan, awasilah mengenai penggunaan nama samaran, hati-hati. Sebenarnya pemilik nama samaran itu katanya dia tak percaya diri. Justru kamu tak usah percaya kepada mereka yang tak percaya terhadap dirinya. Awas, kamu jangan mahu memakai nama samaran. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang terselindung dan yang tersembunyi. Halaman 2 ya. Wahai anakku, kamu jangan pernah melukai mereka yang melukaimu. Kalau ada dalam media sosial itu yang disorot khutbah Jumat hari ini ya. Fitnah memfitnah, membuka aib orang, kamu jangan masuk-masuk di dalamnya katanya. Semestinya kamu hendaklah menampilkan kepribadianmu. Orang yang melukai hatimu tersebut menampilkan kepribadian dirinya. Bila dia menyatakan benda yang menyakiti hatimu, itulah identiti dia. Jadi kamu jangan turut katanya. Kamu juga menampilkan akhlak sejatimu, bukan akhlak orang tadi. Semua bejana akan menampilkan isi yang ada di dalamnya. Subhanallah. Baiklah ya, kita lihat satu peringatan lagi. Takutilah dan awasilah yang kau salin, yang kau tulis. Perhatikan baik-baik. Ingatlah saat engkau menulis, malaikat juga menulis. Kau membaca, malaikat menulis. Kau clicking, malaikat menulis. Kau simpan, copy paste, malaikat bekerja. Malah Allah memonitor dan mengawasi semua pihak. Tengok ayat suratul Fajar ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Pendek saja ya. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasimu 24 jam. Ayat dalam surah Insyiqaq, bala inna rabbahu kana bihi basira. Rupanya Allah memperhatikannya. Ayat surah Insyiqaq. Hal ini jika disalahgunakan akan melahirkan penyesalan dan kerugian. Orang itu akan rugi. Begitulah ya. Sebelum mengakhiri, kita lihat di sini solusi doa nabawi yang syarat makna. Agar kita selamat daripada pengaruh negatif media sosial, banyakkan baca doa ini supaya kita selamat. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabat diambil pada hadis Imam Tirmizi, Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, berilah aku hati yang bersyukur. Kalau hatinya bersyukur, dia tidak mau hanyut. Dia takut. Takut dia. Walisanan dzakira, lidah yang rajin berzikir. Kalau dia rajin berzikir, Allah akan jaga dia. Fazkuruni azkurkum. Kalau dia malas berzikir, bukan malaikat ya, iblis akan jaga dia. Tadi ada cakap, orang yang malas berzikir, lupa berzikir, itu kerja iblis. Kemudian kalau dia sebagai seorang suami, dia minta wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Carilah pasangan hidup, ibu pula ya, istri maknanya, ibu kepada anaknya ya. Istri mukminah yang membantu kerja akhirat, mau mengingatkan suami. Kalau suaminya lalai, suaminya pula suka diingatkan oleh istrinya.
Ini doa dibaca oleh suami. Yang nomor dua, doa dibaca oleh istri. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Nomor tiga, doa dibaca oleh suami istri. Suami mendoakan dirinya dan istrinya, istri mendoakan dirinya dan suaminya. Cantik ya? Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Yang nomor empat, doa anak bagi ayah dan ibu. Anak mendoakan mak dan ayahnya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa walidaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Walidaini kedua ibu bapa. Zaujaini pasangan suami istri. Zaujan suami, zaujah istri. Inilah pesan Rasulullah kepada sahabat supaya banyak dibaca katanya. Pada dasarnya hadis itu yang di atas saja ya, tapi kita ubah sedikit untuk sesuai digunakan oleh keluarga untuk menyelamatkan keluarga. Baik, mengambil berkat kita baca hadis atau doa nomor 1 tu ya. Mudah-mudahan nanti bila kita berdoa, malaikat sudah tahu orang ini sudah baca doa ini di masjid pula ini. Lalu malaikat senang memproses doa tadi bila sudah dibaca berjamaah ya. Ini macam ijazah juga ini ya. Saya mengijazahkan kepada semua sahabat-sahabat saya di masjid pula ini untuk diamalkan. Kita baca sama-sama serentak saja ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa lisanan dzakira wa lisanan dzakira wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah wa zawjatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Begitulah ya. Doa yang nomor 2 itu hanya diubah sedikit saja, yang bergaris, yang selebihnya sama. Begitu juga yang di bawah untuk mendoakan anak lelaki, wa waladan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Mendoakan anak perempuan, wa bintan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Untuk mendoakan keluarga secara keseluruhannya, ayah, ibu, anak, menantu, cucu dan cicit, wa zurriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Nak mendoakan orang kampung, mendoakan masyarakat, mendoakan rakyat kebaduli, mendoakan semua umat Islam, wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Nak mendoakan sahabat, orang beriman mesti ada sahabat. Sahabat mendoakan sahabatnya, sahabat mendoakan sahabatnya. Dulu dalam sejarah sahabat Nabi, Abu Darda radhiyallahu anhu, 200-300 orang lebih nama sahabatnya disebutnya malam dalam sujud salat tahajud. Istrinya Ummu Darda tercengang usulnya disebutkan semuanya ini. Tidak ngalihkan katanya, tidak penat ke? Penat apa katanya? Setiap saya sebut nama sahabat saya, doa saya diaminkan malaikat. Amin. Walaka bimisil. Amin. Kamu juga dapat seperti yang kamu doakan itu. Penat apa katanya? Untung saya katanya. Perlu mendoakan sahabat. Orang alim mengatakan, tanyalah sahabat Anda, adakah dia mendoakan Anda? Ada. Itulah sahabat yang layak dikasih jempol, kasih like. Adakah orang itu mendoakan aku tanpa aku minta? Tak ada. Tak betul itu katanya. Persahabatannya tidak betul. Ini doa untuk sahabat. Wa sahiban mu'minan. Seorang ya. Kalau ramai ashaban. Ayo kita baca untuk sahabat ya.
Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Baca lagi. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa sahiban mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Begitulah ya. Mudah-mudahan doa kita didengar Allah. Kita saling mendoakan. Nota ini mungkin satu pertemuan lagi. Kalau tidak ada isu terbaru nanti dalam minggu depan dalam khutbah Jumat. Jadi kalau kita tidak highlight khutbah ini, mungkin orang tuh dia dengar khutbah, dia duduk di masjid, tapi bodinya aja di masjid. Waktu khutbah, bodinya di masjid. Tapi lain, kadang-kadang ada yang tidak tersambung lainnya. Karena memang dari awal dia berniat kurang memperhatikan khutbah Jumat. Padahal khutbah Jumat itu dipilih untuk diperhatikan ya. Untuk diperhatikan. Ganti 2 rakaat sembahyang zuhur, itulah 2 khutbah Jumat. Kalau tidak diperhatikan rugilah. Sama dengan orang sembahyang sambil lewat saja. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Saya baca lagi doa tadi, kita aminkan sama-sama. Kalau untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka ya. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zurriyatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa muhitan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.